Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman Selamat malam kepada teman-teman semuanya dan yang terhormat juga kepada Bapak Billy karena sudah berkenan dan meluangkan waktunya pada malam hari ini. Jadi, tujuan kami menghubungi Bapak itu untuk memenuhi tugas PKKMB Prodi yang ketiga. Untuk pertama-tama, kita perkenalan dulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Julita Hasanah, atau bisa dipanggil dengan Lita, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Tamban. Selanjutnya, dari teman-teman, boleh perkenalan diri dulu. Mungkin dimulai dari Aryono, perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aryono, asal dari Desa Galumbang, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Sudah. Selanjutnya dari Khairul Royhan. Perkenalkan, nama saya Khairul Royhan, alamat di Desa Purwosari 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Baritokwala. Selanjutnya dari Muhammad Najwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwan Nuriman dari Banjarmasin. Selanjutnya dari Aksal Hidayat. Perkenalkan, nama saya Aksal Hidayat Yahya dari Kalimantan Tengah, Puruk Cahu. Terima kasih, Pak. Mungkin selanjutnya dari Aksal Hidayat. Persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa Pian menjadi operator? Alasannya ya satu karena ditawari tadi, kebetulan juga perlu kerjaan. Awal-awal saya dulu kuliah itu sedih bermasalah ya. Kebetulan Pak Harja itu pembimbing skripsi saya. Jadi ketika kuliah itu saya sangat susah mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Jadi kerja sebagai operator ini sekaligus untuk mempermudah skripsi di akhir perkuliahan. Jadi ya untuk supaya bisa lulus lah. Jadi lebih gampang konsultasi dengan Pak Harja selaku pembimbing skripsi saat itu. Perkenalkan, Kak, nama ulun Aksal Hidayat Yahya dengan NIM 211013131005. Asal dari Man 1 Puruk Cahu. Ulun hendak mau mewawancarai Pian. Nama Pian siapa, Pak? Nama kakak Muhammad Kamal. Asal mana, Kak? Asal sekolah atau alamat nih? Keduanya, Kak. Banyak lah. Oke, kakak alumni SMK Salatihabitin. Alamat kakak di Amuntai, Kecamatan Hulu Sungai Utara. Tepatnya di Desa Palokahan, Kecamatan Danau Panggang. Bahari, alasan Pian masuk Telkom apa, Kak? Oke, alasan kakak masuk Telkom, kakak kan di SMK, jurusan kakak itu TKJ. Nah, kemarin kakak maunya jadi guru. Nah, di sana itu minimal lulusannya itu harus S1 komputer. Nah, kenapa jadi mengambil di pendidikannya itu kan supaya real gitu nah, dengan pendidikan kita yang di sana. Suka duka pas masuk Telkom apa, Kak?
Kenapa? Suka duka pas masuk Pilkom. Boleh. Suka duka masuk Pilkom. Memang masuk. Cuman tergantung situasi sih. Intinya tuh kalau sudah masuk Pilkom tuh harus rajin, cangkal, awan sebuting, engkau ditetapkan. Gak pernah bilang gak bisa gitu. Jadi kalau dosen tuh minta apa atau misalnya minta tolong apa, gak pernah bilang gak bisa. Ya jadi mau gak mau kita harus bilangnya gak bisa nih harus belajar. Nah gitu. Pertanyaan terakhir Kak, tips dan saran membagi waktu Kak. Saya membagi waktu lah. Oke. Kembali ke tujuan masuk kuliah atau apa gitu. Kalau kita kan misalnya masuk kuliah nih, nantinya tuh kan kita pasti ada masuk organisasi, apalagi nih dari angkatan 17 sampai seterusnya itu udah sampai angkatan mulai dari 17-an, 17, 18, 19 dan seterusnya itu wajib mengikuti satu organisasi namanya. Nah, bagaimana cara membagi itu tergantung tujuan pertama. Kalau tujuan kita awal kita kuliah, ya otomatis kuliah yang diutamakan. Cuman gak mengurangi kinerja kita di organisasi. Kalau kakak sih, kalau kayak pilih, kalau jam kuliah, ya kita kuliah aja tinggal dulu. Kegiatan yang lain bisa setelah kuliah. Misal ada kegiatan di organisasi dan ada tugas, ya tergantung deadline-nya. Bisa tugas tuh misalnya seminggu nih, ya kalau bisa kerjakan dulu, jadi nggak perlu nunggu deadline. Kalau nunggu deadline kemungkinan nanti ada bentrok, nah itu masalah. Jadi kerjakan aja dulu semampunya, kalau nggak bisa itu sesuaikan aja lagi kayak gitu. Segini aja Kak ulun Kak takunnya Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak lah. Siap. Terima kasih Kak lah. Yuk. Sebelumnya perkenalkan nama ulun Aksal Hidayat Yahya dengan NIM 211013131005. Asal sekolah MAN 1 Puruk Cahu. Oke, Puruk Cahu ya. Kalimantan Tengah kan. Oke, Kalteng. Ya, terus ada lagi? Ulun anak Batakun, asal pian dari mana Kak? Kalau Aksal, ini Aksal panggilannya gimana nih? Aksal, Hidayat, atau Yahya, atau gimana? Aksal Kak. Aksal aja. Kalau kakak asalnya dari Tanjung, Tabalong, tahu Aksal? Hinggi tahu Kak. Ada kawan dari Tanjung asalnya. Oh, ya Kak. Siapa? Lulusan mana tuh? Siapa tahu kakak kenal? Manujua Kai. Lulusan Manujua MAN 1. Oh, MAN 1. Aliyah lah. Tinggi. Oh, iya. Tuh, kakak dari Tanjung, Tabalong, lumayan lah. Ini Aksal lagi di kampung nggak? Tinggi di kampung. Puruk Cahu Jawa Sudah. Kalau ke Banjar, Rakawabang lah ke Banjar lah. Tinggi PPKM. Di PPKM. Terus ada lagi? Bahari alasan pian masuk Pilkom ini apa Kak? Alasan kakak masuk Pilkom. Apa jadi masuk Pilkom lah? Tinggi. Kakak kemarin itu jadi masuk Pilkom itu memang karena tertarik sama dunia perkomputeran. Jadi awalnya itu waktu kakak masih SMP, kakak kan suka main warnet tuh. Penasaran kan, warnet itu main game kan kayak biasa segala macam. Itu. Cuman kakak penasaran selain main game komputer ini gimana, bisa apa lagi gitu. Nah, situlah mulai suka sama dunia perkomputeran sampai akhirnya lulus dari SMA, kakak mau masuk jurusan yang ada komputernya. Masuk jurusan pendidikan ilmu komputer.
habis itu teknik informatika atau ilmu komputer yang murni di Banjarbaru. Tapi sayangnya untuk ilmu komputer murni sama teknik informatika kakak nggak lulus, dan alhamdulillahnya terpilih diterima di pendidikan ilmu komputer gitu. Lebih tertarik aja sih komputer itu kayak gimana dan kedepannya itu bisa ngapain aja gitu loh. Dan seperti yang kita tahu juga kan sekarang komputer ini lagi hype, lagi booming-boomingnya nih. Semua segala sesuatunya tuh perlu teknologi komputer gitu kan. Aksa main game? Main apa? PUBG, Mobile Legends dulu, COC banyak di PB main juga. Di mobile ya? Inggih di mobile Kak, kalau di laptop nggak main. Oh iya. Nah, sampai sekarang kakak masih main game di PC sih, di komputer. Untuk game mobile kakak kurang. Berarti terus PB masih lah Kak? Oh PB jelas masih ya PB. Dulu Aksal main PB pasti. Inggih. Waktu kecil sering kan warnet. Games juta umat itu. Terus suka duka setelah masuk Pilkom Kak? Suka duka setelah masuk Pilkom. Mau mana dulu nih? Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Sukanya dulu Kak. Kebanyakan orang milih sukanya dulu kan. Gak ada yang milih dukanya. Kalau sukanya itu kakak masuk Pilkom itu pertama, kakak punya banyak teman-teman baru nih. Soalnya kan sebelum-sebelumnya kakak kan di Tanjung tuh. Di Tanjung itu kan teman ya itu aja lah orang-orang di Tanjung gitu kan. Sementara di pendidikan ilmu komputer nih, banyak kakak ketemu sama teman-teman dari daerah-daerah lain. Ada yang dari Kalteng, ada yang dari Kaltim, ada yang dari daerah luar Kalimantan. Banyak kakak ketemu. Dan juga satu frekuensi. Kenapa ya, sama-sama suka komputer. Jadi kalau kumpul-kumpul biasanya itu ngomongin tentang komputer, spek-spek laptop yang baru, habis itu prosesor-prosesor yang baru itu kayak gimana, perkembangannya ke depan seperti apa, komputer-komputer. Satu frekuensi lah, enak ngomongnya gitu. Dan juga sukanya itu di pendidikan komputer itu apa ya, kan ini kakak masuk HIMA nih. Kakak ini kebetulan sebagai pengurus, lebih tepatnya kakak itu wakil ketua umum, tapi sekarang udah menjabat jadi penanggung jawab sementara aja. Karena udah habis sih masa periode kakak di HIMA gitu. Jadi waktu masuk di HIMA itu enaknya makin banyak tuh relasi kakak, teman-teman. Nggak sekedar di pendidikan ilmu komputer. Kalau masuk HIMA kakak bisa ketemu sama orang-orang dari prodi yang lain juga, ketemu ngumpul-ngumpul ngomongin gitu tentang perkembangan-perkembangan yang ada di kampus gitu. Sekaligus juga ngomongin tentang komputer. Jadi enak nih karena kita lebih tahu tentang komputer, jurusan kita tentang komputer juga. Jadi enak kalau orang-orang di luar pendidikan ilmu komputer, misalkan dari matematika mau punya ada masalah nih, ada masalah tentang komputer. Jadi enak kita ngasih taunya gitu. Kalau dukanya di pendidikan ilmu komputer nih, matematikanya harus kuat. Matematika. Udah ngerasain nggak? Sekarang enak tuh. Duka banget itu matematika. Kakak dari semester awal itu matematika sempat nggak lulus satu mata kuliah. Matematika dasar kemarin itu. Jadi ngulang lagi di semester 3 matematika dasarnya. Matematikanya banyak, pusing mikirin matematikanya. Sudah pusing sama coding, pusing juga sama matematikanya. Tapi ya mau nggak mau kan kita namanya pendidikan ilmu komputer, dan komputer itu kebanyakannya tentang angka-angka juga, jadi ya mau nggak mau ya harus bisa. Bukannya sih itu. Tips dan saran membagi waktunya Kak? Tips dan saran membagi waktu. Tips dan saran membagi waktu. Gimana?
Tapi kalau kalau kakak itu biasanya kalau misalkan ada tugas macam itu kakak langsung kerjakan, jangan dimulai kerjain tugasnya, jangan males gitu. Soalnya kan mumpung biasanya kan itu ngasih tugas di akhir pembelajaran ya kan. Biasanya kan juga tugasnya pasti berkaitan sama pembelajaran yang baru kita pelajari. Nah, jadi kalau mau enak ya habis kuliah dapat tugas langsung kerjain tugasnya. Soalnya kan itu kita masih ingat nih apa yang dipelajarin sama apa yang dikasih tahu sama dosen. Jadi enak buat ngerjain tugasnya. Kalau misalkan kita tunda-tunda nanti sempat lupa apa yang dipelajarin, cuman ngandelin catatan doang sama recordan yang ada di komputer. Rada susah kalau gitu. Jadi kalau buat kakak enaknya langsung kerjain kalau dapat tugas gitu. Terus selain itu kan kakak ini ikut hima juga nih. Jadi kan anggapannya itu kakak ini punya kerjaan banyak nih. Mana tugas, mana riah, mana di hima, ya kan? Kalau kakak sih ngebagi waktu antara kuliah sama hima itu kalau di kuliah itu ada tugas langsung kakak kerjakan. Kalau di hima ada kegiatan, ada ngurusin laporan atau apa, perencanaan, ada rapat, itu langsung kerjakan juga. Misalkan nih, kalau misalkan dalam satu hari itu ada satu kegiatan yang sama, kegiatan kuliah sama kegiatan hima. Ada rapat kegiatan hima, ada juga tugas kegiatan kuliah, dan harus dikumpulkan di hari itu juga. Kalau kakak usahakan kerjain yang kuliahnya dulu, tugas-tugas kuliah. Selesai itu langsung kita atur dulu rapatnya itu kapan gitu loh. Misalkan kalau tugasnya dikumpulkannya malam ini paling lambat misalkan jam 10 malam. Kalau rapat misalkan di jam 7 malam. Sebelum waktu deadline pengumpulan tugas kan tuh, kalau bisa kerjain tugasnya dulu. Tuh. Dan juga kalau di hima kan kita kerjainnya nggak sendirian, ada teman-teman yang lain juga kan, ada pengurus-pengurus yang lain di hima, jadi bisalah minta tolong sama teman-teman di hima gitu. Kalau nggak kasih gitu. Ini aja pertanyaan lu enggak? Kenapa kak? Aksal dari Puruk Cahu. Tinggi. Puruk Cahu. Lulusan mana? Lulusan MAN, Madrasah Aliyah. MAN, Madrasah Aliyah Puruk Cahu, Kak. Itu. Kalau nggak salah sih kakak punya teman sih daerah Puruk Cahu. Nggak tahu kenal apa nggak sama Aksal. Siapa kak? Soalnya kakak punya teman banyak. Kenapa? Siapa namanya kak? Temannya. Aduh, namanya itu lupa. Soalnya teman lama sih itu waktu SMP dulu. Oh. Ada lupa ingat namanya itu, kalau nggak salah siapa ya namanya itu. Lupa kakak. Ada tapi kakak punya teman. Bukan anak Aliyah juga sih. Gitu. Gimana kuliahnya, Aksa? Lancar aja kak. Lancar. Bisa ngerjain matematikanya? Diusahakan aja kak. Jurusan apa kan? IPA, PS? IPA. IPA. Oh, IPA. Oh, kalau IPA harusnya sih biasa sama matematika. Ya enggak? Kakak jurusan IPA juga dulu. Kakak masuk di SMA Negeri 2 Tanjung, lulusan itu. Gitu. Maaf kak. Aksal punya kakak? Punya. Oh, yang tadi itu kakaknya Kak Aksal. Abah kak. Oh, abah. Kirain kakak tadi. Abah. Punya kakak? Punya. Kuliah juga atau gimana? Kuliah juga kak di UMB. Di mana? Oh, Muhammadiyah Banjarmasin. Tinggi. Oh, sudah semester berapa tuh kakaknya tuh? Semester 3 atau 4 nggak salah. Masuk tahun beda 2020. setahun aja kak sama kakak? Tinggi.
Oh, lumayan ya. Enak. Gimana rasanya punya kakak? Soalnya kakak nggak pernah punya kakak. Kadang enak, kadang enggak sih kak. Kadang enak, kadang enggak. Kakaknya laki-laki perempuan emang? Perempuan. Oh, perempuan. Oh, pasti sering kelahi tuh. Ya enggak? Oh, gitu. Jadi ini sekarang kakaknya di Banjarmasin atau di sini? Di Puruk Cahu? Di sini kak, di Puruk Cawu. Soalnya kan lagi liburan. Liburan? Oh, masa lagi liburan? Masih libur. Sebentar lagi masuk Oh, kan. masih libur. Kirain. Soalnya biar kakak tuh beda liburannya dengan ULM. Ya, beda. Soalnya kan UMB itu swasta ya kan. Kalau kita negeri. Aksal kemarin emang milihnya pendidikan ilmu komputer pilihan pertama, kedua, ketiga? Pilihan pertama. Oh, yang sisanya apa? Pilihan kedua jurusan hukum. Oh, hukum. Terus yang satunya? Dua Kan pilihan 3 aja. kan biasanya. Ada 2 aja kak. Ada 2 aja. Oh, kirain 3. Kalau kakak kemarin masuk SN, ya kan? SN itu ada 2, kemarin 2 pilihan. Habis itu nggak lulus tuh dua-duanya. Sama-sama komputer tuh dua-duanya. Habis itu SBMPTN. Itu ada 3 kalau nggak salah pilihannya. Terus mandiri juga ada 3. Dan SBMPTN kakak nggak masuk. Nggak lulus semua. Nyoba lagi yang mandiri. Kerja keras banget nih kakak. Mau masuk kuliah kan. Dan alhamdulillah diterima di mandiri. Gitu. Sama lu juga lulus mandiri kak. Oh iya, kelihatan itu dari NIM-nya ya. 21, 10, 13, 13. Oh, kebetulan tuh NIM-nya sama kayak NIM kakak tuh. Iya kak. Iya, beda paling depannya aja. Kalau Aksal kan 21, kalau kakak 17. Karena kakak angkatan 2017. Oh. Itu sama NIM-nya 17. Kalau kakak 17, 10, 13, 13, 1005. Kalau Aksal kan 21 depannya. Sama tuh. Sama. Nah, semoga aja pandemi ini cepat berakhir ya. Semoga nanti kita bisa ketemu nanti di kampus. Iya. Soalnya kakak ini pengen banget loh ketemu sama mahasiswa-mahasiswa baru dari angkatan 2020. 2019 sempat ketemu kemarin. Tapi yang angkatan 2020 itu nggak sempat. Jadi yang angkatan 2020 itu full mereka online dari awal masuk sampai sekarang. Itu. Jadi sampai sekarang kakak belum pernah ketemu sama mereka. Sama yang angkatan 2021 juga belum pernah ketemu. Ada sih ketemu sama Adi Mutalib di kampus. Iya, Adi Mutalib. Tahu? Tahu kak. Teman satu angkatan tuh. Kakak ketemu kemarin hari Jumat di kampus. Soalnya Adi Mutalib itu dia di asrama di kampus itu ada. Iya. Ya, jadi ketemu. Gitu. Ada rencana mau ke Banjar? Untuk sekarang belum sih. Cuman yang mau ngambil Alma itu aja kak. Oh iya, alma mater belum ya? Iya, Oktober kena. Oktober ya katanya baru bisa diambil. Iya, Oktober. Oh, berarti kalau di Banjar ada rumah keluarga? Iya, di rumah keluarga. Oh, jadi paling kan nanti kalau ke Banjar tinggal di rumah keluarga aja paling ya? Iya. Ngambil alma mater. Gitu. Oke. Nanti paling kalau misalkan ada pengambilan alma mater, mungkin ada ketemu kakak mungkin nanti. Soalnya kakak mungkin ada ngasih tahu mahasiswa-mahasiswa baru tempat pengambilannya di mana nanti. Mungkin. Kita lihat nanti. Selamat ya Aksal sudah masuk ke pendidikan ilmu komputer. Terima kasih kakak. Oke, udah ada lagi? Udah, itu aja kak. Oh, udah itu aja. Ya udah, kalau gitu. Terima kasih kak. Oke, sama-sama Aksal. Makasih juga udah ngubungin kakak buat wawancara. Alumni mana Ika Maksal?
alumni MAN 1 Puruk Jawa, Bu. Alasan masuk Wilkom kenapa? Alasan masuk Wilkom tuh disarankan kakak lawan ada sedikit-dikit. Bisa. Oh, jadi disarankan kakak lah. Soalnya kan peluang kerjanya. Oh ya, peluang kerjanya luas lah. Nya komputer, Bang. Jadi sementara ini kesannya kayak apa nih? Kesan sementara ini banyak tugas ya. Rame lah. Lumayan lah. Soalnya kan ada gawian. Nah, sebelumnya kadada lah. Habis lulus sekolah kadada gawian lah. Jadi gawiannya sebelum kuliah apa? Ada gawe main kafe, jualan. Guring. Unikam asal dari sekolah. Aku asal SMK Negeri 4 sini aja, SMK Negeri 4 Banjarmasin. Alasan masuk Wilkom kan? Alasan masuk Wilkom tuh karena sudah dipertimbangkan lah, soalnya kan aku mencari yang peluang kerjanya besar juga loh. Jadi Wilkom masuk salah satu kandidat di antara kandidat fakultas yang lain gitu. Nah, jadi itu Bang, nah, ya diberi saran oleh orang tua juga sama aja. Kesannya Bang, selama di Wilkom? Kesannya lah selama di Wilkom nih luar biasa Bang. Ini kayak tantangan baru kayak itu. Nah, kan soalnya adaptasi kita kan yang awalnya dari sekolah kayak apa dijelaskan oleh guru kan, dan pas sudah kita kuliah kayak ini kan terasa benar kayak itu loh. Masuk sedikitnya dijelaskan tugas langsung, padahal kada pahamnya loh. Jadi mungkin di situ Bang penyesuaiannya yang lumayan lah. Iya, adaptasi. Membutuhkan adaptasi yang kira-kira ya awal-awal ini masih adaptasi ya, mudah-mudahan secepatnya kita sudah bisa menyesuaikan. Aduh.